Sebuah satelit mengorbit setinggi 3.600 km di atas permukaan bumi. Bila jari-jari bumi 6.400 km dan gerak satelit dianggap melingkar beraturan, maka kelajuan satelit tersebut adalah, jadi yang ditanyakan di sini adalah V ya, Dek ya. Nah, kita tahu semua benda yang bergerak melingkar beraturan, maka pada benda tersebut akan bekerja gaya sentripetal. Betul ya? Masih ingat rumus untuk menghitung gaya sentripetal? Tentu masih ingat ya. Jadi gaya sentripetal atau FSP rumusnya adalah mv kuadrat dibagi dengan R. Nah, coba perhatikan baik-baik rumus ini ya. Jadi M itu adalah massa benda yang bergerak melingkar. Kemudian V itu adalah kelajuan benda yang bergerak melingkar. Kalau di soal kita kali ini adalah kelajuan satelit ya yang ditanyakan. Lalu R itu adalah jarak antara benda yang bergerak melingkar dengan porosnya. Dalam hal ini adalah jarak antara satelit dan bumi sebagai porosnya. Ya, ceritanya ini kan satelit mengelilingi bumi, berarti bumi berperan sebagai poros. Yang berperan sebagai benda yang bergerak melingkar adalah satelit. Bisa bayangkan ya. Nah, kemudian yang berperan sebagai gaya sentripetal di kasus kita kali ini adalah gaya gravitasi Newton. Nah, gaya gravitasi Newton itu rumusnya kan G besar kali M besar kali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Nah, perhatikan ya. Di sini saya menulisnya selalu dalam huruf kecil. R itu adalah jarak pisah antara bumi dengan satelit. Sebab nanti ada R besar. Kalau R besar itu adalah jari-jari bumi. Nah, jadi 6.400 ini adalah R besar ya. Kita kembali ke sini. Jadi G besar itu adalah konstanta gravitasi Newton ya, 6,1 kali 10 pangkat min 11. Ini jangan sampai rancu dengan percepatan gravitasi bumi ya. Kalau di permukaan G kecil itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini beda dengan G besar ya. Kalau M besar ini jelas massa bumi, M kecil itu adalah massa satelit, R tadi sudah kita bahas, ini adalah jarak pisah antara satelit dengan bumi. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan M V kuadrat dibagi dengan R sama dengan G besar kali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Ya, gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi berperan sebagai gaya sentripetal. Jelas ya? Jadi di sini M kecilnya bisa kita coret ya. Kemudian R-nya juga bisa kita coret sebagian. Nah, maka kita dapatkan V kuadrat sama dengan G besar kali M dibagi dengan R. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat rumus ini, ya, V kuadrat sama dengan G M per R, kita akan kesulitan karena massa bumi tidak diketahui, kemudian konstanta gravitasi Newton ini juga bukan bilangan bulat ya, 6,1 kali 10 pangkat min 11. Kalau R-nya jelas ada ya, tinggal kita tambah 6.400 ditambah 3.600 ya. Kita akan coba menggunakan bantuan data lain ya. Jadi di sini kan gravitasi bumi di permukaan sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita gambar ya, ini ada bumi ya. Jari-jarinya adalah R. Nah, ini R besar. Kemudian di sini ada sebuah satelit ya yang bergerak melingkar beraturan. Nah, ini jaraknya adalah R kecil. Nah, kita akan mencoba menggunakan bantuan data percepatan gravitasi bumi di permukaan, berarti di sini ya. Nah, di sini. Gravitasi bumi di permukaan itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kita akan mencoba menggunakan bantuan data ini untuk menghitung V kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan ya. G kecil rumusnya adalah G besar kali M besar dibagi dengan R kuadrat. Perhatikan di sini R-nya adalah jari-jari bumi. Karena G kecilnya di sini adalah dihitung tepat di permukaan bumi. Di sini ada Gm, berarti Gm sama dengan G kali R kuadrat. Jelas ya? Nah, kalau GR kuadrat saya masukkan ke sini, maka nanti kita dapatkan V kuadrat sama dengan GR kuadrat dibagi dengan R. Betul ya? G-nya sudah ada, R besarnya ada, R kecilnya bisa kita hitung. Nah, kita akan menggunakan rumus ini ya untuk menghitung besarnya kelajuan satelit. Oke ya, langsung aja. Berarti V sama dengan akar GR kuadrat dibagi dengan R. Berarti R kuadratnya jadi R. Berarti V sama dengan R besar kali G kecil dibagi dengan R kecil. Jelas ya? Oke, langsung kita masukkan angkanya sekarang.
R besar sama dengan 6.400 km. Berarti 6.400 km harus dijadikan meter ya, Dek ya. Jadi kali 10 pangkat 3 ya, kilo, hekto, deka, meter. Betul ya? Ini kali 10 pangkat 3. Kita kalikan dengan G kecil, ini 10 meter per sekon kuadrat. Dibagi dengan R. Nah, perhatikan, R di sini adalah penjumlahan antara jari-jari bumi. Nah, ini kan jari-jari bumi R ya. Kemudian ini adalah ketinggian satelit ya, diukur terhadap permukaan. Nah, logikanya jarak pisah antara satelit dengan bumi, nah ini sama dengan R besar ditambah dengan H kecil. R besarnya 6.400, hanya 3.600 ya. Ini sama dengan berapa? 10.000 km ya. Berarti 10.000 km kalau dijadikan meter itu sama dengan berapa? 10.000 kali 10 pangkat 3. Betul ya? Atau kali 1000. Nah, ini sudah jadi satuan meter. Ini saya perpanjang dulu. Biar rapi, ini saya geser ya. Nah, ini 10. Oke, sekarang kita coret ya. 10-nya kita coret dengan yang bawah. Nah, seperti ini. Berarti kalau ini kita akar, ini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ini kita akar kan sama dengan 1/1000, betul ya? Ini kan 1 dibagi 1 juta. Kalau diakar 1/1000. 1/1000 nanti kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 3 kan 10 pangkat 3-nya juga habis ya. Atau kalau gerak lambat begini, Dek. Jadi ini sama dengan 6.400 kali 10 pangkat 3 dibagi 1000. Nah, ya. Per 1000 itu dari akar 1/1 juta ya. Berarti di sini bisa kita coret 10 pangkat 3 ini dengan 1000. Maka kita dapatkan V sama dengan berapa? 6.400 meter per sekon ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya. Tetapi kalau di soal, di opsi ya, ini kan satuannya dalam kilometer per sekon. Ya gampang, tinggal kita ubah aja menjadi kilometer per sekon ya. Berarti 6.400 kali 10 pangkat min 3 km per sekon. Ya, ini berarti mundur 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini sama dengan 6,4 km per sekon. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Yang A ya. Nah, ini adalah besarnya kelajuan satelit supaya satelit tersebut bisa bergerak melingkar beraturan mengelilingi bumi. 6,4 km per sekon atau 6.400 meter per sekon. Baik, demikian tadi adik-adik pembahasan soal kita kali ini ya, menghitung kelajuan orbit. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, klik like dan silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.